Makanya almar'u ma'aman ahab, setiap orang dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ibu-ibu di sini kalau pengen menjadi orang-orang yang solehah, berkumpullah dengan orang-orang yang rajin ke masjid, yang rajin taklim. Jangan sampai berkumpul dengan orang-orang yang mendatangkan maksiat. Kalau ibu berkumpul dengan orang yang suka beli baju, maka ibu pasti bilang sama suaminya, abang aku belum punya baju, padahal di rumah sudah 4 lemari. Baju ibu 4 lemari berderet, baju suami di bawah di laci paling selempit. Kalau berserak sedikit udah marah, jangan kau berserak-serak, ambil baju. Astagfirullahaladzim. Ini mau lebaran bang, kita harus couple. Yang belum punya kita jingga, warna jingga sama warna coksu. Ada warna coksu kan? Macam-macam kalau sekarang nih. Iya coksu kan? Coksu warna kaki, entahlah macam-macam. Kalau dulu cuma merah putih kan Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa kurang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bahagia syaratnya cuma 3: bangun pagi aman jiwanya, sehat badannya, ada yang dimakan, engkaulah pemilik dunia. Kenapa? Jangan sampai. Tapi sekarang macam-macam Bapak ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang ditanya, ibu-ibu kapan ibu akan merasakan bahagia? Kalau saya Pak Ustadz, rekening saya sampai 1 miliar, baru saya bahagia Pak Ustadz. Ibu-ibu sekarang kalau sudah punya duit sampai 1 miliar, dia lewat di depan rumah tetangga tuh nggak pijak tanah, dia macam terbang. Kenapa? Duit banyak. Bapak-bapak sekarang mulai udah kaya, naik mobil tak tengok lagi itu. Kalau dulu masih naik Avanza biasa aja, nunduk aja. Tapi kalau naik Pajero udah tak tengok lagi, disapa sama Pak RT. Woi mau kemana bro? Siapa yang ngomong? Siapa yang manggil-manggil? Yang dinaikin Pajero, sombongnya luar biasa. Bukan di sini. Di mana Pak Ustadz? Sinetron Indonesia. Yang pula di sini, nggak ada di sini. Orang beriman semua Pak Ustadz. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita menafsirkan bahagia itu. Kenapa? Sebentar lagi Ramadan, merasakan cukup. Kalau orang merasa kurang terus, dia tak mungkin bisa sedekah nanti di bulan Ramadan. Banyak sekarang ibu-ibu, kapan bisa merasakan bahagia? Saya bahagia Pak Ustadz kalau sudah pegang mic karaoke di rumah Pak Ustadz. Nyanyinya lagunya waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Tembak-tembak, dor, mati semua ditembak. Ilaha illallah. Ada lagi ibu, kapan ibu merasakan bahagia? Saya Pak Ustadz kalau lagi penat di rumah, saya healing Pak Ustadz. Ibu tahu healing? Healing Pak Ustadz, traveling kemana Bu? Ke Labuhan Bajo. Kemana Bu? Ke Raja Ampat. Kemana Bu? Ke Bali. Ibu tahu Labuan Bajo sama Raja Ampat? Tak tahu? Belum pernah nyampe kan? Sama Ustadz belum nyampe, gaya-gaya aja ngomong Ustadz begini. Hai guys, kalau udah nyampe di Raja Ampat, kita lagi di Raja Ampat guys, kita lagi nyampe di Labuan Bajo guys. 10 hari jalan-jalan sampai ke Raja Ampat, pulang ke rumah stres. Kenapa Bu? Duit habis Pak Ustadz. Berarti bahagianya itu tidak lama. Makanya Nabi mengatakan, tapi ada yang paling bahagia Pak Ustadz, puncaknya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya kata Allah, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, akan menenangkan pikiran, akan menenangkan hati. Jadi hati ini kalau sudah tenang, semua menjadi aman. Orang kalau sudah tidak tenang Bapak Ibu, dia ngomongnya asbun kemana-mana. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Artinya apa? Rabbishrahli, ya Allah lapangkan dada saya ya Allah. Rabbishrahli sadri wa yassirli, mudahkan urusan saya ya Allah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan di leher saya ikatan ya Allah, yafqahu qawli, sehingga nanti ketika saya berbicara kepada orang, yafqahu qawli, mereka paham dengan perkataanku. Itu Nabi Musa. Nabi Musa minta ketenangan, minta sama Allah. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih cuma-cuma sama Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi wa rafa'na fa inna ma'al fa'ida farauta fansab wa ila
Bukankah aku sudah lapangkan dadamu, hatimu Muhammad? Itu bedanya Nabi Muhammad dengan Musa. Bahkan diulang sampai 2 kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini membuktikan untuk semua umat Nabi Muhammad, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sudah meyakinkan kepada kita, hari ini siapapun yang tak tenang, hari ini siapapun yang kena ujian, pasti Allah akan berikan kepada kita ketenangan setelah kesulitan. Itulah kenapa orang-orang yang pengen selalu hatinya dapat kemudahan sampai ditulis di gerobak truknya di belakang, fa inna ma'al usri yusron. Karena setiap orang yang punya masalah pasti dia membaca, dia tenang. Sekarang sudah beda Bapak Ibu. Truk-truk yang besar bukan tulisannya fa inna ma'al usri yusron. Apa Pak Ustadz? Kutunggu jandamu. La ilaha illallah. Pulang malu tak pulang? Hafal semua Bapak. Jadi orang yang stres naik mobil nengok pulang malu tak pernah, nabrak dia. Orang yang susah semakin susah. Tapi kalau orang yang nyetir mobil, tengok kalimat di depannya, fa inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan pasti akan ada mudah. Langsung yakin, alhamdulillah Allah, saya sadar, hampir saya mau bunuh diri ke jembatan Barelang. Itulah kenapa banyak orang mati jembatan Barelang. Kenapa? Karena di dalam dadanya tidak berisi dengan ketenangan. Kenapa mereka tak tenang? Karena dia tidak berzikir.